Astungkara pasti kal ada jalan yang suba iraga kuat lang sabar yalanin bekerja sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kal ada sinar nelakan nerangin tununtun iraga. Rikala hidupe petang tanpa arah pagang ras titi. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, sekarang Santi mau nunas ilmu kepada Gus Haji Tut Suwarjateh bahwasanya kemarin itu kan di grup-grup WhatsApp atau di chat-chat itu kan muncul ya kuesioner penyebab ulah pati di Bali. Cuma tak lihat kemarin, tak baca, kok pertanyaannya tentang adat budaya saja atau upakara-upakara. Kenapa nggak faktor-faktor lain? Dan juga lihat sebuah podcast juga yang menyebabkan ulah pati katanya untuk kebanyakan kegiatan upakara-upakara atau adat dan budaya. Jadi Santi ya sebagai Dharmika Hindu nih, sebagai umat Hindu, rasanya kayak sedih dan nggak terima sih kalau adat budaya itu dikambing hitamkan atau difitnah hal-hal kayak gitu. Karena kita ketahui bahwasanya Bali Ajek ini sudah adat budaya leluhur zaman dulu sudah ada. Dan untuk kejadian ulah pati ini kan baru beberapa tahun ini gitu kan. Kenapa nggak yang pinjaman online, judi online, itu yang sebagai penelitian. Kenapa harus adat budaya seperti itu yang dituduhkan. Nah, semoga kita semua bisa untuk semangat belajar bahwasanya adat budaya ini adalah warisan leluhur kita. Terus dan siapapun buat teman-teman konten kreator atau teman-teman jurnalis online dan lain-lain, stop atau siapapun asumsi-asumsi publik yang menyudutkan adat budaya ya. Jangan melihat hanya dari katanya atau tidak pernah yang namanya terjun langsung ke acara-acara. Nggak pernah ngayah, nggak pernah kegiatan desa, nggak pernah kegiatan upakara, terus ngejudge atau berkomentar buruk, itu nggak boleh. Nanti kalau butuh pembuktian nanti boleh ikutan ngayah sama Santi atau kegiatan. Karena Santi itu jadwalnya padat merayap ya kan. Jadi buat yang nuduh-nuduh kayak gitu nanti Santi ajak agar ngayah langsung, terjun langsung, agar bisa melihat bagaimana keramahan, kebaikan, dan kekompakan umat Hindu yang ada di Bali. Karena Santi sayang sama umat Hindu di Bali. Jadi siapapun yang ingin menjatuhkan Bali, nanti Santi berusaha untuk bisa menjelaskan ke publik bahwasanya bagaimana kondisi adat budaya yang luar biasa ini berkat dari Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Nanti bagaimana untuk wawancaranya bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara, saat ini Santi berada di Majelis Desa Adat Provinsi Bali bersama dengan Gus Haji Tut Suwarjateh. Swastiastu Gus Haji. Iya, Swastiastu Adik Santi. Baiklah, terima kasih atas waktunya dan yang lunas ilmu kepada Gus Haji. Biasa yang terupdate khusus untuk umat Hindu, adat budaya dan di Bali seperti itu. Kemarin kan Gus Haji Titiang di grup WhatsApp, terus banyak Titiang lihat untuk berita-berita online bahwasanya untuk kejadian ulah pati ini menyudutkan adat budaya dan upakara suci yang ada di agama Hindu gitu kan. Nah, kemarin Titiang lihat pas kuesionernya kok kenapa yang dibahas cuma adat budaya saja dan upakara. Kenapa nggak faktor-faktor kayak pinjaman online, judi online, atau depresi tentang psikologis manusia dan lain-lain. Ini kan seperti penggiringan opini yang menyudutkan adat budaya serta upakara suci agama Hindu. Menurut Gus Haji bagaimana ini untuk menanggapi hal seperti itu? Ini kalau Gus Haji melihat situasional sosial media, di mana sekarang kan banyak sekali media-media sosial dalam bentuk podcast seperti Dek Santi kan, hingga podcast-podcast yang dimiliki oleh oknum-oknum masyarakat kita, itu kadang-kadang mereka membicarakan permasalahan sosial, budaya, dan agama, bahkan politik, tidak relevan dalam keadaan yang sesungguhnya kan begitu. Terutama di dunia politik kan, karena di dunia politik itu sudah barang tentu
ada unsur-unsur kepentingan individu, kepentingan kelompok, bahkan kepentingan partai gitu. Nah, itu menjadi latar belakang dulu, jadi akar daripada permasalahan. Nah, sekarang ada sebuah podcast di situ membahas tentang tingginya angka bunuh diri di Indonesia, yaitu paling tinggi adalah di Bali. Ya, kemarin juga yang lihat juga. Betul. Bahkan ya, salah satu podcast itu kan jelas sekali bahwa mereka menyatakan dan membilang bahwa penyebab terjadinya tingginya angka bunuh diri di Bali itu adalah kegiatan adat. Bali itu katanya banyak libur, kan begitu ya. Kalau saya mengartikan Bali itu artinya bersih, aman, lestari, indah. Bersih, aman, lestari, indah. Bali. Dari Bali. Bali bersih, aman, lestari, indah. Kenapa seperti itu? Karena leluhur kita mengajarkan agar kita itu selalu menjaga daripada trihita krana. 3 penyebab kedamaian masyarakat, 3 penyebab keharmonisan masyarakat, itu artinya periangan manusia dengan Tuhan, pawongan manusia dengan manusia, pelemahan manusia dengan alam lingkungan. Nah, maka daripada itulah leluhur kita dalam tatanan konsep agama Hindu Bali dengan ajaran Siwa Siddhanta dalam pelaksanaan agama praktek. Agama Hindu Bali itu agama praktek, bukan agama praktek, ya? Bukan agama teori saja, bukan agama di atas meja saja. Jadi kan agama nyata. Kenapa harus seperti itu? Karena manusia itu kan hidup dalam dunia nyata. Maka daripada itulah kita beragama harus diwujud nyatakan. Nah, maka daripada itulah pancayadnya dalam lingkaran 3 kerangka: tatua, susila, upacara, filsafat, etika, dan acara ritual. Itu sesungguhnya adalah konsep keseimbangan alam semesta. Konsep keseimbangan alam semesta, di mana di dalam pelaksanaan pancayatnya di Bali, dewayatnya, manusayatnya, resiyatnya, pitrayatnya, dan butayatnya itu selalu di dalam pelaksanaannya upakara itu selalu terbuat dari isi alam semesta. Jadi seperti tumbuh-tumbuhan, binatang berkaki 4, binatang berkaki 2, begitu juga isi laut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar manusia selalu memelihara alam semesta agar bisa mendapatkan isi alam semesta itu untuk pelaksanaan ritual keagamaan. Jadi konsep trihita krana itu jelas. Kalau begitu leluhur kita membuat sebuah konsep agama Hindu Bali, jelas sekali itu keharmonisan. Nah, akan tetapi umat kita harus betul-betul memahami daripada ritual keagamaan yang dilaksanakan secara hakikat. Secara hakikat penting ya? Iya, sangat penting. Itu yang terpenting. Inti daripada pelaksanaan pancayatnya itu sangat penting diketahui oleh umat, apa bentuknya, apa fungsinya, terus hakikatnya itu apa, hingga ritual keagamaan itu tidak hanya sebatas daripada seremonial belaka. Nah, di situ kan ada tiga konsep agama Hindu dalam pelaksanaan. Satu, rajasika yadnya, di mana pelaksanaan yadnya dilakukan dengan kesombongan, keangkuhan, ingin pamer. Ini yang tidak benar. Ada tamasika yadnya, umpama tamasika yadnya itu malas. Malas dan betul-betul orangnya pelit sekali. Contoh ini nangkil ke Pura Besake membawa canang aja satu pasang, setelah itu pulangnya mampir ke restoran, beli makanan mewah. Itu seperti itu kan. Nggak sebanding naik mobil Mercy, naik mobil Fortuner mewah gitu. Kan seperti itu. Tidak seimbang. Nah, jadi yang bagus itu adalah satrika yadnya. Yadnya dilakukan dengan dasar ketulus ikhlasan dan dharma. Satrika yadnya. Maka daripada itulah kita melaksanakan yadnya. Ada memiliki 5 aturan yang sering disampaikan oleh almarhum Sugre Ide Ratu Prana Gunung, seorang tokoh rohaniawan Bali yang sudah wafat atau sudah mantuk pada tahun 2016. Beliau sering menyatakan
mari kita melaksanakan niatnya agar sesuai dengan aturan yang benar satu rikayatnya. Satu niat, ada niat kita melakukan niatnya enggak? Niat dulu. Setelah niat, kemampuan. Berapa kita mampunya membuat upacara yadnya itu. Kalau kita mampu membuat yadnya yang nilai 10, ya kita lakukan nilai yang 10. Jangan mencoba-coba mengambil nilai yadnya yang nilainya 50. Berarti kan kita harus mencari lagi 40. Karena didorong kehendakan, nafsu, kesombongan, keangkuhan. Itu yang tidak benar. Kalau kita mampu melaksanakan yadnya yang nilainya 10, ya 10 saja. Terus yang ketiga apa? Situasi dan kondisi. Situasi gimana maksudnya? Situasi dan kondisi lingkungan, sosial, budaya. Seandainya kita mampu melaksanakan upacara yang nilainya 10, tetapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Situasi dan kondisi memungkinkan kita melaksanakan yadnya dengan nilai 5, turunkan lagi 5. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita punya dana 10 ini, nilai 10, masih lagi 5 ini kan lebih baik kita sosialkan. Oh, dipuniakan yang lain. Kepuniakan saja kepada manusia yadnya, bagi orang yang membutuhkan. Orang tunanetra, orang parkir miskin, kan begitu. Kan bisa, kan sama artinya juga yadnya. Kan? Nah, ini yang benar. Terus, niat, kemampuan, situasi, dan kondisi. Yang keempat ini adalah sastra. Sastra bagaimana? Sastra? Kita melaksanakan niatnya ini kan harus ada landasan dasar sastra. Itiasa, Purana, seperti apa? Salah satunya adalah Widi Sastra, Siwo Tatwa, seperti itu. Dan Purana-Purana lain. Ini dasarnya sastra. Kalau kita melaksanakan niatnya 10, dasar sastranya apa? Begitu. Terus yang kelima adalah Atmanastuti, keyakinan. Keyakinan? Iya, keyakinan. Agama Hindu Bali itu kan memiliki konsep Pancasrada. Oh, Pancasrada. 5 keyakinan di dalam pelaksanaan kita beragama. 1, yakin dengan adanya Tuhan. 2, yakin dengan adanya Punarbawa. 3, yakin dengan karma pala. 4, yakin dengannya Punarbawa. 5, yakin dengan adanya moksa. Nah, ini sesungguhnya hingga apabila kita sudah melaksanakan upacara yadnya, terutama masyarakat kita yang ada di desa adat, karena desa adat itu kan merupakan salah satu wadah sebagai penopang menjaga eksistensi agama Hindu di Bali. Maka daripada itulah kami di MDA Provinsi Bali di Bage 1, kebetulan saya sebagai Bage 1 membidangi agama di sini, saya secara pribadi dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali memiliki tanggung jawab di sini untuk memberikan pemahaman kepada umat Hindu Bali agar pelaksanaan agama Hindu Bali betul-betul sesuai dengan aturan-aturan tatwa, susila, dan acara, niat, kemampuan, situasi, kondisi, sastra, Atmanastuti. Agar apa? Agar terciptanya moksatem jagat ita ya caiti dharma, keharmonisan Buana Alit dan Buana Agung. Makanya kemarin itu yang sempat Santi lihat tentang podcast-podcast yang menyudutkan tentang adat, budaya. Nah, jauh sebelum kejadian ulah pati ini yang viral ini itu kan Bali sejak dulu ini dengan adat budaya. Kan zaman dulu nggak ada kan. Kenapa harus sekarang menyangkut pautkan adat budaya gitu? Kalau gue saja melihat terjadinya tingginya angka bunuh diri di Bali itu penyebabnya adalah ketidaksiapan sumber daya manusia kita menerima pengaruh teknologi. Online, pinjaman online, pinjol online, kan itu ya. Kenapa tidak mengarah ke situ? Apabila itu menjadi sebuah salah satu penyebab secara presentase yang lebih tinggi, semestinya pemerintah di sini membuat aturan tegas kepada lembaga-lembaga yang memiliki pinjaman online, aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Kominfo bisa memblokir. Seperti apalah itu kebijakan pemerintah. Saya di bidang agama kan tidak paham tentang birokrasi pemerintahan gitu. Maka daripada itulah sekarang pemerintah ini harus di situ melihat kebijakan-kebijakan para pejabat negara dari tingkat daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dan pusat harus betul-betul, kalau memang betul-betul sungguh-sungguh
pro rakyat kan Pro begitu rakyat, ya. Kalau sungguh-sungguh ya. Kalau sungguh-sungguh pro rakyat. Oke, baik, Ya, baik. jangankan rakyat sekarang kan banyak oknum pejabat DPR pun banyak dicari preman-preman salah satu kabupaten di Bali. Saya tidak bilang itu kabupaten mana dan saya tidak bilang itu oknum DPR apa. Nanti bisa searching aja di Google ya. Iya, DPR siapa di wilayah DPR ini di wilayah kabupaten katanya gudangnya seni. Di situ ada loh oknum DPR setelah dia padahal di DPR sudah jadi. Dia dicari-cari diuber-uber oleh preman penagihan utang. Karena iya di berita saya dengar karena dia melakukan penggelapan dan pinjaman online, penggelapan mobil rencar. Mungkinan dia pinjam di rencar dan digadekan dan pinjol juga katanya nilai utangnya kurang lebih ada ya di atas 1 miliar katanya sih dia katanya. Ampura nih maaf sekali katanya. Nah, di sini siapa? Semestinya pemerintah kan di situ. Itu podcast yang menyatakan bahwa budaya dan tradisi di Bali penyebab daripada tingginya bunuh diri, apakah mereka sudah melalui kajian? Oh iya benar. Nanti buat siapapun atau media-media luar hati-hati yang berbicara, yang ingin survei tentang kegiatan Ngaya, apalagi kan Santi juga ngiring kegiatan Sulingi-Sulingi. Iya betul. Nanti boleh ikutan sama Santi agar biar tahu karakter masyarakat Bali kompaknya ketika nyamuk beraya atau seperti apa. Jadi jangan asal bunyi ya. Nah tapi meskipun seperti itu, Tiang juga berharap agar masyarakat Hindu Bali jangan terlalu kebelabasan, jangan terlalu kepedean juga, jangan terlalu meninggi-ninggikan budaya. Kita memang harus memuja leluhur kita karena kita ditinggalkan sebuah warisan budaya yang adiluhung, yang sangat luar biasa, yang mampu menata keharmonisan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Dengan konsep Trihita Karananya itu. Nah di sini Titiang secara pribadi dan atas nama Majelis Desa Adat Provinsi Bali menghimbau kepada masyarakat Hindu Bali, mari kita melaksanakan upacara yadnya agama Hindu Bali dengan sungguh-sungguh, dengan aturan yang benar, dengan tulus ikhlas, dengan kemampuan. Jangan sampai kita melaksanakan upacara yadnya itu dengan cara mutang di LPD, mutang di bank, apalagi sampai menjual tanah warisan dengan dalih, terutama kan banyak seperti itu fenomenanya di masyarakat. Warisan dijual katanya untuk upacara ngaben orang tuanya katanya. Ya menjual tanah senilai 2 miliar, menghabiskan ngaben cuma 100 juta. Berarti sisanya lagi 1 miliar 900 itu kemana? Pribadi lagi ya. Seperti itu. Mengatasnamakan yang ngaben lagi kasihan banget. Ya itu siapa yang salah? Itu oknumnya. Nah maka daripada itulah Titiang pribadi berkeinginan sekali menyadarkan kepada semeton kita oknum kita seperti itu. Marilah kita jaga Bali kita, jaga taksu Bali kita. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan sumber daya manusia. Belajar dan belajar hingga kita menjadi manusia yang berpengetahuan, manusia yang memiliki dedikasi, manusia yang memiliki kemampuan mencari kehidupan dengan pengetahuan dan 2 tangan ini dan 2 kaki ini. Tidak hanya dengan menjual warisan. Gitu ya. Harus semangat bekerja guys. Iya, ya kan ada catur yoga, karma yoga, jnana yoga, bakti yoga dan raja yoga. Mari kita menuju jalan kebebasan. Tuhan kita lahir jadi manusia kan karena ada unsur kemelekatan kelahiran kita yang terdahulu hingga kita dilahirkan sekarang. Sekarang kita masih ada kemelekatan, maka daripada itu marilah kita berusaha sedikit demi sedikit melepaskan kemelekatan ini agar kita sesuai dengan Pancasrada yang terakhir moksa. Baiklah, Gus Haji, ini kan apa yang lihat lagi ya untuk pertanyaan. Di agama Hindu ini kan bukan agama misionaris. Misionaris, betul sekali. Bukan agama misionaris dan bukan agama yang biasa untuk menyebarkan ini itu atau kayak gitu kan. Agama kesadaran. Agama kesadaran. Nah, ketika melihat hal-hal yang apa di media atau di isu-isu yang beredar, takutnya Titiang itu khawatirnya itu sebagai peluang mereka-mereka yang memiliki kepercayaan misionaris masuk ke Bali dan itu dijadikan campaign atau kampanye untuk
mengajak umat Hindu untuk masuk di kepercayaannya mereka. Ya. Itu bagaimana itu mengantisipasinya? Karena seperti itu saja. Ya, disinilah peran dari berbagai elemen, terutama pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur, Dinas Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dan begitu juga desa adat seluruh Bali. Jadi Gubernur pun juga tidak bisa sendiri, MDA pun juga tidak bisa sendiri. Apa sih kekuatan kita kalau kita melakukan itu dengan sendiri? Nah, maka daripada itulah mari kita bersama-sama, terutama para tokoh, para pejabat, pemegang kebijakan, mari kita duduk bersama-sama, karena ini merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Menurut saya pribadi cukup serius. Karena di 2027 ini kita kan akan memasuki dunia teknologi 5G. Katanya 5G akan masuk. Kan sudah di Singapura kan sudah 5G. Kita di Indonesia, di Bali nanti akan masuk dunia teknologi 5G ini. Dunia betul-betul dalam genggaman. Sekarang 5G itu kan sudah masuk dunia 3 dimensi. Hingga ketika kita tidak memiliki, dan generasi kita tidak memiliki landasan dasar pengetahuan budaya, tradisi, dan pengetahuan identitas, Titiang yakin Bali ini akan lumpuh. 5G, ingat itu, dunia 3 dimensi itu loh. Ketika generasi kita tidak memiliki fondasi kuat tentang budaya dan identitas Nusantara, itu yang saya khawatirkan. Maka daripada itulah mari kita bersama-sama, duduk bersama, desa adat harus termanajemen dengan baik, agar umat kita tidak merasa berat menjadi agama Hindu Bali. Betul-betul desa adat itu termanajemen agar bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai masyarakat Hindu Bali yang diikat oleh desa adat dengan ikatan, 2 ikatan, 1 ikatan sosial, mesuka duka kematian dan kematian dan perkawinan, dan ikatan kerohanian, ngamong pura kayangan 3, kayangan jagat, sad kayangan, panti, dadio, merajan, betul-betul tidak terbebani, hingga sehat jasmani, sehat rohani. Baiklah, luar biasa. Semoga untuk di sini untuk menekankan bahwasanya untuk penggiringan itu sudah tidak beredar lagi, karena nanti apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan dengan data, survei, dan tahu untuk kehidupan untuk di sini. Dan untuk di ajaran di Hindu sendiri adalah ajaran kesadaran, bukan ajaran untuk pemaksaan, pengancaman. Kalau nggak ngelakuin ini nanti dosa, neraka kalian. Kayak gitu kan nggak ada. Iya, nggak boleh. Agama tidak boleh mengancam. Iya, nggak boleh mengancam. Itu agama. Kabur nanti kayak Santi dulu ya. Begini ada Santi. Toleransi agama itu bukan hanya sebatas toleransi sosial saja, termasuk toleransi pengetahuan. Ini kan toleransi pengetahuan. Ketika ada isu bahwa adat budaya sebagai penyebab pembunuhan, bunuh diri tertinggi di Bali itu kan sudah sama juga, itu disebut juga toleransi sosial, toleransi pengetahuan tidak ada. Mari kita jaga toleransi, mari kita hormati keyakinan-keyakinan masyarakat Nusantara, dan mari kita jaga budaya, karena Hindu, Islam, Kristen, Konghucu, Buddha itu kan adalah agama waris Nusantara. Mari kita jaga itu sama-sama, kita jaga dengan baik. Nah, gitu sih. Ya. Matur suksma Gus Santi atas segala ilmunya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Lunas doanya. Semoga channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedang. Mohon maaf juga nih. Karena ini dadakan juga. Sejujurnya kurang lebih materi yang saya sampaikan kurang bagus, karena ini sifatnya insidental, sangat mendadak sekali, hingga ya asal keluar saja nih. Tapi udah bagus sih. Tadi Santi kan belum tahu nih apapun yang itu untuk pemahaman umat Hindu dari masyarakat luar biasa. Mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi edukasi oleh masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Hindu Bali kita. Mari kita tutup nggih. Om Saraswati Pramusidya Nama Swaha Sarwa Karyo Sudah Nirmala Nama Swaha. Om Namaste Ganapati Sarwa Wigna Winasanam Sarwa Karya Prasidantu
nama karya prasidantam, Om Dewa Kesamo Sampurna Ya Namah Swaha. Om Santi 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 Om.